Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SMP Hasan Taman? Kita senantiasa berdoa untuk kalian dan keluarga, semoga masih dalam keadaan yang sehat dan kalian masih tetap semangat untuk belajar bersama. Pada pagi hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan dan konseling untuk kelas 7 SMP Hasan Taman. Sebelum kita mulai belajar bersama, alangkah baiknya kalau misalkan kita senantiasa bersyukur karena kita masih bisa melakukan layanan BK walaupun harus secara daring. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kesulitan belajar remaja. Adapun tujuan layanan BK kita pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah mengetahui tentang kesulitan belajar, yang kedua mengetahui ciri-ciri yang mengalami kesulitan belajar, kemudian mengetahui penyebab kesulitan belajar, dan yang terakhir adalah tahu bagaimanakah strategi mengatasi kesulitan belajar. Oke, sebelum kita memulai belajar bersama, marilah kita latihan konsentrasi dulu melalui tebak gambar berikut. Ada sebuah gambar kompor ditambah dengan sebuah pertanyaan. Tulisan ini berwarna apa? Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menebaknya? Ini ada gambar kompor, kemudian ada huruf komnya diganti dengan huruf ra, dan warna tulisan ini berwarna apa? Oke, mari kita coba satu-satu. Kalau misalkan kompor, komnya diganti ra, berarti rapor. Tulisan ini berwarna apa? Tulisannya warnanya apa? Merah. Berarti dapat kita simpulkan adalah raport merah. Oke, kita ucapkan selamat bagi kalian yang sudah menebaknya dengan benar. Selamat. Bagi yang belum, ayo tingkatkan dulu konsentrasi kalian agar kita bisa belajar bersama dengan maksimal. Apa sih hubungannya rapot merah dengan materi kita pada pagi hari ini? Ya, kita belajar dulu ya. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar menurut Ahmadi dan Supriyono tahun 2003 adalah suatu keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Yang dimaksud di sini bukan berarti ketika seorang anak yang nilainya jelek itu semuanya pasti mengalami kesulitan belajar, tidak. Tetapi yang mengalami kesulitan belajar adalah antara si anak itu, antara tingkat intelijensinya, misalnya si anak tingkat intelijensinya itu harusnya di atas rata-rata, tetapi hasilnya ternyata di bawah rata-rata, berarti anak ini mengalami kesulitan belajar. Tetapi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang unik dan berbeda. Memang ada beberapa anak yang memang ketika dilahirkan dia memang sudah memiliki kemampuan intelijensi yang di bawah rata-rata, dan itu tidak bisa kita rubah, berarti si anak itu tidak mengalami kesulitan belajar, tetapi bisa dimaksimalkan dalam upaya untuk belajarnya. Nah, ciri-ciri anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu apa? Yang pertama yaitu hasil belajarnya rendah. Seperti tadi yang sudah kita katakan bahwa yang dikatakan hasil belajar rendah itu bukan berarti nilainya jelek semua, tetapi di mana anak seharusnya, misalnya ada seorang anak yang seharusnya dia bisa mendapatkan nilai 90, ternyata nilai di rapotnya hanya 70, padahal kemampuannya dia seharusnya dia bisa mendapat nilai 90. Nah, ada kemungkinan si anak itu bisa mengalami kesulitan belajar. Ciri yang kedua adalah lambat dalam menyelesaikan tugas. Ayo, di antara kalian siapa yang memiliki ciri-ciri tersebut? Nah, ada kemungkinan kalau ciri-ciri itu ada di dalam diri kalian, itu artinya kalian mengalami kesulitan belajar. Nah, faktor kesulitan belajar itu apa aja sih? Faktor kesulitan belajar itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu faktor intern, yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu. Untuk faktor intern itu ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor fisiologis atau secara fisik. Jadi meliputi tentang kesehatan, kemudian kondisi fisiknya. Nah, kesehatan ini otomatis jika seseorang sedang sakit, otomatis belajarnya juga tidak bisa maksimal. Faktor yang kedua yaitu secara psikologis. Secara psikologis ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tingkat intelijensi, ada bakat,
ada minat, ada motivasi, dan juga kesehatan mental. Jadi kalau misalkan kita belajar tidak sesuai dengan apa yang bakat dan minat yang kita miliki juga tidak bisa maksimal. Sedangkan pada faktor ekstern atau faktor dari luar individu itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah faktor dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga, ingat, keluarga itu adalah tempat yang pertama dan utama kita belajar. Nah, jadi kalau misalkan lingkungan keluarganya tidak mendukung untuk belajar, ya otomatis belajar kalian juga tidak bisa maksimal. Yang kedua adalah faktor dari sekolah. Faktor dari sekolah ini bisa meliputi sarana dan prasarana yang ada di sekolahan, kemudian juga bisa meliputi faktor kurikulum yang digunakan oleh sekolah, terus serta fasilitas yang ada. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi teman-teman kalian di dalam lingkungan bermasyarakat. Jadi kalau misalkan memang di lingkungan sekitar kalian itu minat belajarnya pada kurang, saya yakin kalian juga otomatis belajarnya juga tidak bisa maksimal. Itu adalah faktor penyebab dari intern dan juga ekstern. Terus kemudian yang berikutnya yaitu strategi dalam mengatasi kesulitan belajar, yaitu yang pertama, tentukan tujuan utama kalian. Maksudnya apa? Kalian harus buat target, mulai dari sekarang. Misal, saya punya target, saya ingin jadi seorang dokter. Oke, itu tujuan kalian, target kalian. Nah, otomatis ketika kalian sudah punya target hidup kalian, maka kalian akan berusaha untuk bisa mencapainya. Jadi kalau misalkan kalian berada di titik jenuh, ingat target atau tujuan utama kalian itu apa. Yang kedua, jangan lupa membuat jadwal belajar. Nah, jadwal belajar ini ingat ya, dalam sebuah belajar itu tidak butuh waktu yang lama, tetapi butuh waktu yang sering. Ingat, bukan durasi yang lama, tetapi adalah berapa kali banyak kalian belajar. Alangkah lebih baiknya jika kalian belajar 5 menit tapi 10 kali dibandingkan dengan hanya 1 kali tapi 1 jam. Terus jangan lupa beristirahat. Nah, jadi jadwal itu harus, dan kalian harus komit ya ketika sudah membuat jadwal itu, kalian harus komitmen dengan jadwal yang sudah kalian buat. Misal, saya membuat jadwal belajar saya setelah sekitar jam 7 sampai jam 8. Hanya 1 jam 1 hari. Oke lah, apa. Nah, maka kalian harus komit, berarti kalian harus selalu meluangkan waktu 1 jam untuk kalian belajar. Tapi saran saya, lebih baik belajar itu berkali-kali, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 10 menit tapi berkali-kali. Kemudian yang berikutnya, bangun suasana belajar yang nyaman. Maksudnya seperti apa? Ketika kalian belajar, buatlah suasana senyaman mungkin. Kalau perlu, sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Misal, seperti saya ini orangnya belajar dengan cara audio visual. Jadi saya bisa dengan cara mendengarkan video ataupun seperti itu. Kalau misalkan memang kalian itu adalah orang yang harus sambil mendengarkan musik, belajar sambil mendengarkan musik, ya enggak apa-apa, kalian lakukan itu. Yang pasti belajar itu jangan sebagai sebuah tekanan, tapi ya memang kewajiban kalian, tetapi bagaimana cara kalian belajar itu menyenangkan gitu loh. Nah, yang berikutnya yaitu merangkum pelajaran. Ingat ya, banyak dari kalian yang biasanya kalau mendapat tugas merangkum pelajaran itu semuanya ditulis. Merangkum pelajaran itu tidak harus menyalin semua apa yang kalian pelajari, cukup poin-poin pentingnya. Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya pokok pikiran, cukup pokok pikirannya saja yang kalian tuliskan. Terus kemudian, atau kalian buatlah peta konsep dari sebuah materi yang akan kalian pelajari. Itu akan jauh lebih mudahkan. Jadi apa yang kalian ingat itu tidak terlalu banyak, hanya poin-poin pentingnya saja. Tuh. Kemudian yang berikutnya, buat akronim yang mudah diingat. Misalnya dalam pelajaran PKN ada yang namanya azas pemilu. Azas pemilu itu ada langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bisa dibuat akronim menjadi LUBERJURDIL. Langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atau akronim-akronim yang lainnya. Misalnya di dalam pramuka ada dasar dharma, kalian bisa menyingkatnya dengan paparera hedi bersuci. Gitu. Banyak akronim-akronim yang lainnya yang bisa kalian buat, yang menurut kalian menyenangkan dan lebih mudah untuk diingat. Kemudian yang berikutnya,
dalam belajar itu adalah memahami, bukan menghafal. Kenapa? Kalau menghafal itu karena memori otak kita itu ya terbatas lah, sama seperti ketika komputer, jadi ada batasnya. Jadi tapi kalau kalian bisa memahami konsepnya, maka kalian akan secara tidak langsung akan selalu mengingatnya, ya. Memahami bukan menghafal, jadi jangan dihafalkan kata-katanya, tapi kalian pahami apa yang dimaksud dari isi dari bacaan yang sudah kalian baca misalnya. Kecuali kalau rumus ya, kalau rumus di dalam pelajaran matematika itu dipahami, dihafalkan konsepnya, tetapi kalian juga harus memahami karena dalam matematika dan fisika kan ada rumus turunan. Kalau kalian sudah paham rumus yang utamanya, maka mau dibolak-balik seperti apa kalian bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak materi yang kurang kalian pahami. Harusnya kalian kan sudah tahu mana yang menjadi kekurangan kalian. Materi-materi apa yang memang belum kalian pahami. Nah, itu kalian harus memperbanyak, diulang-ulang kembali sampai setidaknya kalian bisa memahami apa sih yang dimaksud dari materi tersebut. Gitu. Jadi memperbanyak materi yang memang kurang kalian pahami. Yang kalian anggap paling sulit itu materi apa, ya itu yang kuotanya yang diperbanyak. Terus yang paling penting adalah hindari bergadang. Ayo, siapa yang di antara kalian yang masih suka bergadang? Nah, itu harus dihindari. Kenapa demikian? Ada sebuah penelitian dari Universitas Harvard bahwasanya mahasiswa, ya ini penelitian terhadap mahasiswa, bahwasanya antara mahasiswa yang memiliki istirahat cukup tanpa dia harus bergadang setiap malam, ternyata dia mampu mengingat materi sekitar 35% lebih banyak dibandingkan teman-teman yang suka bergadang. Nah, dari penelitian tersebut saja sudah bisa ketahui bahwa sebenarnya bergadang itu kurang baik untuk otak, ya. Artinya apa? Nanti banyak memori yang banyak hal-hal yang tidak bisa kalian ingat. Jadi dengan kalian memiliki waktu yang banyak untuk beristirahat, maka kalian juga bisa lebih banyak mengingat materi yang harus kalian pelajari. Seperti itu. Nah, strategi mengatasi kesulitan belajar ini juga bisa kalian baca pada sumbernya, yaitu di www.cekaja.com. Nah, ada 8 strategi belajar efektif menimba ilmu menjadi lebih menyenangkan. Silahkan kalian cek di Google, kalian bisa membaca juga sendiri, atau kalian juga bisa literasi mandiri di buku kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari Bu Gita pada layanan BK pada kali ini tentang materi kesulitan belajar pada remaja. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu berdoa semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar bersama. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.